Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nobri Andi Saputra, NPM 2175554, akuntansi perpajakan 5A. Sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai akuntansi pendapatan. Untuk materi yang pertama itu ada struktur organisasi pemerintah daerah, PPKD dan SKPD. Struktur ini tersusun dari lembaga perangkat daerah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007, yang dimana struktur ini secara garis besar terdiri dari bupati, wakil bupati, kemudian ada DPRD, kemudian instansi vertikal, departemen, non departemen. Kemudian untuk selanjutnya itu ada hubungan PPKD dan SKPD, itu adalah hubungan head office dan brand office atau kepala cabang dan bagian cabang. Kemudian untuk selanjutnya, apa itu PPKD dan SKPD? Menurut Pemdagri nomor 13 tahun 2006, PPKD atau pejabat pengelola keuangan daerah adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Kemudian untuk SKPD itu adalah satuan kerja perangkat daerah, adalah perangkat kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau barang. Kemudian untuk materi selanjutnya itu ada berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, tugas PPKD antara itu yang pertama adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, dan yang kedua adalah menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga adalah melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang keempat adalah melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Yang kelima adalah menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban melaksanakan APBD. Ini yang terakhir itu ada melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Jadi selanjutnya itu ada kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD. Akun RK SKPD itu rekening koran SKPD yang ada di PPKD. Kemudian ada akun reseptral. Kemudian ada akun RK PPKD atau rekening koran PPKD yang ada di SKPD. Kemudian dari sisi PPKD, akun RK SKPD akan berada di dalam kelompok aset. Sementara dari sisi SKPD, akun RK PPKD akan berada dalam kelompok ekuitas. Kemudian selanjutnya ada persamaan akuntansi PPKD, yang dimana itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, yang dimana aset terdiri dari kas, piutang, persediaan RK SKPD, aset tetap dan lain-lain. Kemudian sedangkan kewajiban itu terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Untuk ekuitas itu terdiri dari pendapatan dan beban. Kemudian untuk selanjutnya itu ada divisi ini pendapatan, ada LRA. Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Kemudian ada klasifikasi pendapatan daerah yang antara lain terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, dan pendapatan transfer. Terus yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kemudian untuk selanjutnya itu ada prinsip akuntansi pendapatan daerah LRA, yang dimana prinsip ini terdiri dari yang pertama itu ada pendapatan atau secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Kemudian yang kedua ada koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang atau non recurring atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai pengurangan pendapatan. Terus yang ketiga itu ada pengembalian
pengembalian yang aslinya normal atau sistemik dan tidak berulang atau recurring reassuring atas penerimaan pendapatan periode berjalan atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Kemudian yang terakhir ada akuntansi pendapatan yang dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasi dengan pengeluarannya. Kemudian ada prinsip akuntansi pendapatan daerah RLA, yang dimana terdiri dari pendapatan LO diakui saat yang pertama ada timbulnya hak atas pendapatan LO. Kemudian ada yang pertama ada pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundangan. Kemudian yang kedua itu ada pendapatan yang direalisasikan atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan LO yang berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Kemudian untuk ada kode akun LRA. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan LRA dengan kode 4. Kemudian ada belanja dengan kode 5. Kemudian ada akun transfer dengan kode 6. Kemudian ada pembiayaan dengan kode 7. Sedangkan untuk kode akun LO, laporan operasional, ada pendapatan LO dengan kode 8, kemudian ada beban dengan kode 9. Kemudian untuk mencatat pendapatan yang diterima PPKD untuk jurnal LO, yaitu ada RK PPKD pada pendapatan LO. Sedangkan untuk jurnal LRA itu perubahan SAL pada pendapatan LRA. Kemudian ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penerimaan. Untuk jurnal LO itu ada kas di bendara penerimaan pada pendapatan LO. Sedangkan untuk jurnal LRA itu ada perubahan SAL pada pendapatan LRA. Kemudian ada pencatatan pendapatan yang diterima SKPD saat penyetoran ke PPKD, itu jurnalnya ada RK PPKD pada kas di bendara penerimaan. Nah, untuk sebagai contohnya itu ada diterima dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 2 triliun. Jurnal LO-nya itu ada RK PPKD pada pendapatan transfer dana alokasi senilai 2 triliun. Kemudian ada jurnal LRA pada perubahan SAL pada pendapatan transfer dana alokasi umum senilai 2 miliar. Kemudian ada contoh lagi, itu diterima retribusi terminal sebesar 70 juta oleh Dinas Perhubungan. Untuk jurnal LO-nya itu ada kas di bendara penerimaan pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LO senilai 70 juta. Sedangkan untuk LRA, jurnal LRA itu ada perubahan SAL pada pendapatan retribusi daerah Dinas Perhubungan LRA senilai 70 juta. Untuk berikutnya untuk contoh berikutnya itu ada Dinas Perhubungan menyetor hasil retribusi terminal ke bendara umum sebesar 70 juta. Untuk jurnalnya itu ada RK PPKD pada kas di bendara penerimaan senilai 70 juta. Kemudian untuk materi selanjutnya itu ada akuntansi piutang. Akuntansi piutang adalah hak pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan Pemda, misalnya untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Itu adalah pengertian besar untuk piutang atau akuntansi piutang. Untuk jenis-jenis piutang, yang pertama adalah piutang pendapatan yang terdiri dari ada piutang pajak, piutang
retribusi, ada piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, ada piutang lain dan PAD yang sah. Kemudian ada piutang transfer pemerintah pusat, kemudian ada piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Untuk yang kedua ada piutang lain, yaitu piutang yang termasuk piutang lainnya itu ada bagian lancar tagihan jangka panjang. Itu adalah jenis piutang. Kemudian untuk melakukan piutang itu diakui setelah terbit surat ketetapan atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Itulah proses ketika melakukan piutang. Kemudian untuk penyajiannya disediakan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian ada disajikannya sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Kemudian ada aset lancar diungkap pula dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk contohnya itu ada contohnya itu ada pada tanggal 1 Desember 2023 Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan surat ketetapan pajak daerah bagi wajib pajak Pak susunnya sebesar 700 juta. Dan untuk jurnalnya itu ada piutang pajak pada pendapatan pajak kita RO sebesar 700 juta. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan atau paparkan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.